Jika 500 tahun yang lalu kita menganggap bangsa Inka adalah bangsa kuno, lalu bagaimana cara mereka membangun tembok raksasa yang tersusun dari balok batu seberat ratusan ton, yang saling mengunci satu sama lain tanpa semen? Selamat datang di channel Pintar Tapi Seru, di mana fakta dan sejarah saling menyapa. Sacsayhuaman adalah kompleks benteng kuno yang terletak di ketinggian 3.701 meter di atas permukaan laut, tepat di utara kota kuno Cusco, Peru, ibu kota Kekaisaran Inka. Nama Sacsayhuaman berasal dari bahasa Quechua, yang berarti elang yang kenyang. Kota Cusco sendiri dirancang dalam bentuk puma, hewan suci bagi orang Inka. Sacsayhuaman dianggap sebagai kepala dari puma raksasa itu. Tak hanya strategis secara militer, bangunan ini juga memiliki makna religius dan kosmologis yang sangat kuat. Sacsayhuaman diyakini dibangun sekitar awal abad ke-15 pada masa pemerintahan Inka Pachacuti tahun 1438 sampai 1471. Raja besar yang mengubah suku Inka kecil menjadi imperium terbesar di Amerika Selatan. Beberapa bagian paling monumental dari Sacsayhuaman diyakini lebih tua dari masa Inka. Beberapa arkeolog Peru bahkan berspekulasi bahwa struktur dasarnya sudah ada ratusan tahun sebelumnya, dibangun oleh peradaban pra-Inka seperti Quilque yang menempati wilayah Cusco sejak abad ke-10 Masehi. Profesor Jean-Pierre Porzen, arsitek dari University of California, Berkeley yang meneliti arsitektur Inka selama lebih dari 2 dekade, mengatakan, kita belum sepenuhnya memahami bagaimana bangsa Inka bisa memotong, memindahkan, dan menyusun batu-batu sebesar itu dengan tingkat akurasi seperti ini, tanpa mortar, tanpa alat logam, dan tanpa roda. Sacsayhuaman terdiri dari 3 dinding bertingkat yang membentuk pola zigzag sepanjang 400 meter. Batu-batu yang menyusunnya bukan sembarang batu. Beberapa memiliki tinggi hingga 8 meter dan berat diperkirakan lebih dari 120 ton. Bahkan ada yang mencapai 200 ton menurut beberapa pengukuran. Teknologi yang digunakan untuk memotong batu sedemikian presisi, mengangkat dan memindahkannya dari tambang yang berada hingga 20 meter jauhnya, bahkan menyusunnya tanpa mortar tetapi tahan gempa dan masih berdiri hingga hari ini, masih menjadi perdebatan para arkeolog. Beberapa teori menyebutkan bahwa bangsa Inka menggunakan batu diorit untuk mengikis batu besar yang lebih lunak melalui proses gesekan dan air. Tapi ini memakan waktu bertahun-tahun untuk satu balok saja. Salah satu pengamat arsitektur Dr. Maria Longhena mengatakan, jika kita mencoba meniru konstruksi ini dengan teknologi prakolonial yang diketahui, maka proyeknya akan memakan waktu ratusan tahun. Tapi kita tahu Kekaisaran Inka hanya bertahan seabad lebih sedikit. Bagaimana bangsa Inka memindahkan batu seberat ratusan ton lebih tanpa roda dan tanpa alat berat? Jawaban resminya dari arkeologi konservatif adalah dengan kerjasama ribuan orang menggunakan tali, pengungkit, dan jalan tanah. Namun, sebagian peneliti tak puas dengan penjelasan ini. Dr. Vince Lee, mantan arsitek dan peneliti independen yang menghabiskan puluhan tahun meneliti arsitektur Inka, mengatakan bahkan dengan tenaga kerja dalam jumlah besar, medan yang terjal dan ketinggian Cusco membuat proyek seperti ini mustahil dilakukan tanpa kecerdikan teknik yang luar biasa. Uniknya, Sacsayhuaman dibangun di daerah rawan gempa. Namun tidak seperti bangunan kolonial Spanyol yang runtuh saat gempa besar melanda Cusco pada tahun 1650. Dinding-dinding batu Sacsayhuaman tetap berdiri tegak. Kemungkinan rahasia ketahanan yang terletak pada bentuk batu yang saling mengunci, kemiringan dinding ke dalam, dan tidak adanya mortar yang justru membuat fleksibel terhadap guncangan. Menurut Dr. Alfredo Valencia Zegara, kepala arkeolog Peru yang bertahun-tahun mempelajari Sacsayhuaman, mereka memahami bagaimana bumi bergerak. Mereka merancang dengan keluasan, bukan kekakuan, dan itu adalah prinsip teknik bangunan modern saat ini. Meskipun disebut sebagai benteng, banyak ahli meyakini bahwa Sacsayhuaman lebih dari sekedar struktur militer. Struktur ini memiliki menara-menara, terowongan bawah tanah, saluran air dan sistem drainase, dan area upacara terbuka yang luas. Banyak sejarawan menyebut bahwa Sacsayhuaman juga digunakan untuk ritual keagamaan dan perayaan astronomis, terutama Inti Raymi, festival matahari tahunan yang sampai sekarang dirayakan di tempat ini. Karena keajaiban tekniknya, banyak teori alternatif berkembang. Meskipun teori ini tidak didukung oleh bukti ilmiah kuat, kehadiran mereka menunjukkan
betapa luar biasanya bangunan ini bagi imajinasi manusia. Sacsayhuaman adalah lebih dari sekedar struktur batu. Ia adalah simbol kejayaan peradaban Inka, bukti kecanggihan teknik pramodern, dan misteri sejarah yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dr. Brian Bauer, antropolog dari University of Illinois, mengatakan semakin kita pelajari Sacsayhuaman, semakin kita sadar bahwa kita belum tahu banyak tentang bagaimana dunia kuno bekerja. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari semua ini. Sacsayhuaman mengajarkan kita bahwa peradaban kuno bukanlah sekedar primitif. Mereka memiliki sains mereka sendiri, pengetahuan teknik mereka sendiri, dan warisan mereka masih berdiri hingga hari ini, menunggu untuk benar-benar dipahami. Nah, gimana guys? Kira-kira teknologi kuno apa lagi ya yang bisa kita pelajari untuk zaman sekarang? Tulis tebakan atau ide kamu di bawah ya. Siapa tahu bisa jadi topik video menarik selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.